Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Museum Tarakan. Di Tarakan, sejak zaman dulu sudah ada taksi yang beroperasi di sana. Lebih lanjut, mari kita masuk ke Museum Kota Tarakan. Sebelumnya kita harus mendaftar dulu, lalu kita akan disambut dengan sebuah kapal. Ini gambarannya adalah kapal yang selalu dirayakan setiap 2 tahun sekali. Dari tampilan kapal ini kita akan mengetahui sejarah awal Kota Tarakan. Seperti apa Kota Tarakan itu terbentuk. Di museum ini kita akan jumpai penjelasannya. Pertama, kronik sejarah. Kota Tarakan terbentuk pada 1879. Kemudian ini berproses ke 1896. Kemudian 1902, lalu 1905. Di sini ayahanda dan bunda dapat mengetahui sejarah perkembangan kota 1000 sumur minyak bumi. Lalu dari ruangan ini kita akan lanjut untuk melihat berbagai jenis kayu-kayu yang ada di hutan Kota Tarakan. Berbagai jenis kayu ini kita akan lihat atau dapat mengetahui satu demi satu nama-namanya. Dan ini akan membantu kita untuk mengetahui pohon-pohon apa saja yang ada di Kota Tarakan. Kemudian di sini ada pengantar terkait dengan informasi yang berhubungan dengan penduduk asli Kota Tarakan, yaitu orang Tidung. Dari rempah-rempah hingga emas hitam. Emas hitam itu adalah minyak bumi ya. Ini ada jenis batuan. Di sini kita juga akan membaca sebuah peraturan pemerintah Hindia Belanda yang terbit pada 16 Oktober 1922. Ini jenis bebatuan yang ada di Pulau Tarakan yang hari ini kita kenal sebagai Kota Tarakan. Di sini juga akan ditampilkan berbagai alat untuk meneliti minyak bumi, terutama terkait dengan kandungannya apa saja. Ini ada alat ukurnya. Sekarang kita masuk ke situasi yang berhubungan dengan eksplorasi minyak bumi di Pulau Tarakan. Ada sejarahnya ya, proses pembentukan minyak bumi yang kemudian melalui proses eksplorasi akhirnya minyak bumi dapat dinaikkan ke permukaan melalui pompa-pompa yang tersedia. Bagi mereka yang pertama kali ke Kota Tarakan akan merasa melihat ada sesuatu yang unik
Di sana sini terdapat sumur minyak bumi yang sedang disedot melalui berbagai alat. Nah, ini tampilan dari mata bor untuk menggali bumi. Ini juga ada beberapa alat ukur untuk mengukur atau jadi alat takar ya. Lalu di sini ada market terkait dengan proses penyulingan minyak bumi atau proses pengolahan ya minyak bumi. Selain itu ada beberapa alat yang akan kita lihat seperti ini ya, kunci-kunci ya. Ini ada menara, ada alat komunikasi. Sejak zaman dulu sudah ada alat komunikasi telepon. Lalu petugas ya atau pekerja ya menggunakan seragam. Lalu ini adalah alat pompa menaikkan alat pengeboran ya minyak bumi. Setelah itu kita akan memasuki ruangan khusus terkait dengan pendudukan Pulau Tarakan oleh tentara Jepang. Pertama dikuasai oleh Belanda, lalu kemudian diambil alih oleh Jepang. Terjadi sekitar tahun 1942. Ini media propaganda Sekutu Jepang yang ada di sini ya. Selanjutnya kita akan berkunjung ke ruangan yang terkait dengan meriam yang ada di dekat pelabuhan atau di area Lantamal. Ini ada pedang milik dari tentara atau polisi di masa Jepang. Ini kelengkapan militer, lalu peluru, sepatu, dan alat minum. Dan ada samurai Jepang. Nah, ini suasana perebutan atau pendaratan ya tentara Jepang di Pulau Tarakan. Lebih jelasnya kita dapat merekam barcode-nya ya. Ini juga ada sepeda peninggalan masa penjajahan Jepang. Dan ini adalah seragam Belanda dan di sampingnya adalah seragam tentara Jepang. Intinya di sini, ayahanda dan bunda bila berkunjung ke museum tidak boleh menyentuh secara langsung. Ini bekas baling-baling pesawat. Lalu terkait dengan berbagai jenis potongan pohon atau kayu. Lalu ada buaya,
Kemudian ada bekantan, yakni bekantan tinggal di wilayah konservasi ya, ada di Kota Tarakan. Sekarang ini pengelolaannya oleh pemerintah provinsi. Lalu kita ruangan ke pakaian adat. Kita awali dengan berbagai proses tari-tarian. Sebagaimana kita ketahui, ada beberapa unsur kebudayaan yang dikemukakan oleh Kunchoro-Ningrat. Dari unsur-unsur budayaan itu kita akan temukan beberapa hal penting yang ada di Kota Tarakan. Diawali dengan adat istiadat, adalah kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu yang berlaku di masyarakat Pulau Tarakan. Setelah itu kita pindah ke teknologi tradisional. Teknologi tradisional adalah keseluruhan sarana yang dapat membantu dan memudahkan pekerjaan manusia. Kemudian ini masih terkait dengan unsur kebudayaan tadi ya, atau aspek kebudayaan. Yang kedua, pengetahuan tradisional. Pengetahuan tradisional ini menjadi hal unik untuk menandai bahwa di masyarakat Pulau Tarakan itu memiliki budaya. Lalu yang berhubungan dengan ritus. Ritus adalah tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat. Ya. Sebagai gambar yang dapat kita lihat, kita dapat cermati bersama. Selanjutnya berhubungan dengan tradisi lisan. Tradisi lisan adalah tuturan yang diwariskan dari masyarakat sebelumnya. Lalu unsur kebudayaan lain terkait dengan permainan rakyat. Di televisi ini dapat kita saksikan apa yang sedang dilakukan oleh seorang dokter untuk membantu dari aspek kesehatan, berbagai alat ya. Kemudian olahraga tradisional. Di Kota Tarakan ini juga kita akan mengetahui ada berbagai jenis olahraga tradisional. Ini alat bantu komunikasi ya. Manuskrip, berbagai peninggalan dalam bentuk tertulis ya. Lalu bahasa. Yang menarik lagi di museum ini, kita akan mengetahui perkembangan yang dialami oleh teman kita dari Australia. Selanjutnya kita akan melihat video penampakan Kota Tarakan. Klasifikasi tarian tradisional di Kota
Tarakan. Ada beberapa jenis tarian di kota Tarakan ini yang kemudian akan semakin memudahkan kita berinteraksi. Ya, ini ada tari jenis Jepin, tari kesenian Rudot Hadara, tari kesenian Kelintangan, tari kesenian joget Melayu Tidung. Ini seni hubungan dengan seni ya. Kemudian berbagai buku cetak yang otomatis ya menginformasikan terkait dengan perkembangan kota atau kabupaten atau pulau Tarakan atau kota Tarakan. Di sini berbagai jenis buku ya dapat kita temui sejarah kota Tarakan. Selanjutnya kita akan mengecek bagaimana proses. Lalu kita akan memasuki ruangan yang terkait dengan wali kota dari masa ke masa. Pertama diawali oleh Dr. Yusuf. Ini Dr. Yusuf Serang Kasim. Ini kita akan menyaksikan ya beberapa sejarah yang terkait dengan Dr. Yusuf. Lalu selanjutnya nih dari Dr. Yusuf kita selalu akan diperkenalkan lebih awal terkait dengan wali kota yang kedua, yaitu Bapak Udin Hyangyo. Jauh ya. Beliau alumni dari sekolah-sekolah yang ada di Provinsi Gorontalo. Ini tampakan rumah ya, suasana. Lalu ini juga sangat penting ya. Kemudian yang selanjutnya kita akan mengenal wali kota setelah Pak Udin adalah Insinyur Sofyan Raga. Ini beliau nih. Lalu kita bertindak lagi atau pindah ke salah satu ruang. Ini ruang. Lalu yang terakhir sebelum PLT ya, Dr. Hairul M. Kes. Di sini kita akan tahu siapa wali kota ya. Dan kemudian di akhir perjalanan di Museum Tarakan ini juga kita akan mendapatkan informasi perkembangan penyaluran air kepada tokoh-tokoh masyarakat. Di museum ini jangan lupa kita menuliskan nama instansi, lalu apa kesan-kesan yang didapat terutama oleh anak dari orang-orang dewasa di kota Tarakan, museumnya ya. Lalu terakhir kita akan melihat bagaimana ya upaya gigih yang dilakukan oleh setiap manusia. Lalu di pintu mau keluar ada
pesan dan kesan. Nah, di sini yang menarik, kita akan mendapatkan sebuah informasi yang terkait dengan museum sejarah. Lalu kita akan diperlihatkan terkait dengan market kota Tarakan. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.